Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukurillah ma ba'd. Salam sejahtera bagi sahabat-sahabat rekan channel Kang Fahri. Semoga sahabat-sahabat Kang Fahri dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya bersama santri berada di Syekh Guro. Kita berziarah ke Syekh Guro mencari barokah syafaat nantinya. Dan ini santri-santri Kang Fahri alhamdulillah sudah bertambah dan belajar berpikir bersama, dan kebetulan Kang Randy sudah bergabung dengan Padepokan Cakra Widya Kusuma, sudah melatih menghilangkan indigonya. Gimana Kang? Alhamdulillah ya, kita ada perkembangan dari pikiran itu ya. Dan sahabat-sahabat Kang Fahri dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, jangan lupa kita harus bersolawat, ibadah istiqomah, sholat, sedekah, jangan lupa. Dan kita bersolawat bersama-sama ya, semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat-sahabat Kang Fahri, mari kita mengorek kisah tentang Syekh Guro ini, waliullah. Mari kita bergabung dengan Mbah Anom, kita akan tanya-tanya bagaimana silsilah Syekh Guro yang ada di Kabupaten Karawang. Mari kita ke Mbah Anom untuk tanya jawab, untuk mengetahui nasab Syekh Guro ini. Mari kita ke Anom. Syekh Guro adalah gelar
yang diberikan oleh masyarakat pada saat itu kepada seorang ulama besar yang bernama Syekh Hasanuddin. Syekh Hasanuddin lahir di Mekah, bapaknya yang bernama Syekh Yusuf Siddiq yang masih keturunan dari Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk keturunan yang ke-18. Itu nasabnya adat ya, nasabnya. Syekh Kuro bin sampailah ke Nabi Muhammad bin sampailah ke Nabi Ibrahim bin sampailah ke Nabi Adam. Itu ada nasab. Jadi Syekh Hasanuddin karena beliau seorang hafiz Al-Quran yang mempunyai suara yang sangat merdu sehingga suaranya menjadi cendera mata, maka beliau diberi gelar Syekh Qurratul Ain. Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro pertama kali menyebarkan agama Islam itu ke daerah Champa, Kamboja, perbatasan dengan Vietnam. Karena sebagian besar masyarakat di Kamboja itu masyarakat Tionghoa, jadi Syekh Kuro menyebarkan agama Islam di Champa itu tidak berhasil. Akhirnya melanjutkan perjalanannya. Sekitar tahun 1409 Masehi mendaratlah di pelabuhan Muara Jati Cirebon. 1409 Masehi. Karena Syekh Kuro orangnya baik, sopan, ramah, cara menyampaikan syiar Islamnya mudah dimengerti, akhirnya seorang tokoh masyarakat di pelabuhan Muara Jati Cirebon yang bernama Ki Gedeng Tapa dan istrinya yang bernama Nyimas Ratna Keranjang serta putrinya yang bernama Subang Larang menyatakan memeluk agama Islam. Bahkan masyarakat di sekitar pelabuhan Muara Jati Cirebon juga banyak yang memeluk agama Islam. Penyebaran agama Islam oleh Syekh Kuro di pelabuhan Muara Jati Cirebon terdengar oleh Raja Hindu Pajajaran yang bernama Prabu Anggalarang. Kemudian Syekh Kuro, Prabu Anggalarang mengutus pasukannya untuk mengusir Syekh Kuro. Syekh Kuro diusir oleh pasukan Prabu Anggalarang supaya meninggalkan Cirebon. Nah, beliau dalam hatinya berkata, tidak apa-apa, sekarang saya nggak boleh menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon. Cuma di kemudian hari keturunan Prabu Anggalarang bakal ada yang menjadi seorang waliullah, dalam hatinya berkata. Akhirnya Syekh Kuro pergi meninggalkan Cirebon. Akan tetapi Nyai Subang Larang yang pada saat itu usianya baru 9 tahun merasa belum cukup tentang belajar syiar Islam, ingin ikut dengan Syekh Kuro serta diberikan izin oleh bapaknya atau oleh ibunya. Subang Larang ikut sama Syekh Kuro itu pergi meninggalkan Cirebon dan mendarat di pelabuhan Tanjung Pura Karawang. Di Tanjung Pura Karawang. Begitu sampai di Tanjung Pura Karawang, Syekh Kuro diserang oleh pasukan Prabu Prenggong Jaya. Prabu Prenggong Jaya itu mempunyai balan rombongan jin. Jin anu aya di kota tandingan. Syekh Kuro diserang pasukan Prabu Prenggong Jaya. Syekh Kuro cuma duaan jeung santrina Subang Larang. Hari itu Prabu Prenggong Jaya mawa bualan pasukan ningali buah walu teh labu. Buah labu. Begitu ningali buah labu, eta buah labu diambil oleh Syekh Kuro, dibanting. Setelah buah labu itu dibanting, bijinya jadi tentara. Walu jadi pasukan. Tasiki walu teh jadi prajurit. Akhirnya pasukan Syekh Kuro anu asal tina Siki Walu perang jeung pasukan Prabu Prenggong Jaya. Nah, pasukan Prabu Prenggong Jaya bubar ke tawuran kalalabur eleh. Termasuk Prabu Prenggong Jaya oge bertekuk lutut ke Syekh Kuro. Bahkan Prabu Prenggong Jaya hayang dianggap murid ku Syekh Kuro. Ai saur Syekh Kuro teu naon anjeun diaku murid ku kami asal anjeun asup Islam heula. Akhirnya Prabu Prenggong Jaya memeluk agama Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi sebelum ente masuk agama Islam, ente kudu mandi heula di Cai Citarum. Cai Citarum anu tadina herang ngagenjlang dipake mandi ku Prabu Prenggong Jaya ngabersihkeun
ilmu kanuraganan, ilmu kadugalanan. Jadi ngadarak coklat. Motornya tak awakna Prabu Pramanjaya. Jadi matak nepi ka ayeuna. Orang Banten nyebrang Citarum gaya jadi jawara. Tetap ka jawara sebelah kulon. Sebelah kulon. Orang Wetan, orang Madura, orang Jawa Tengah, Jawa Timur nyebrang kali Citarum ente bisa jadi jawara di Jakarta atau di kulon teu bisa. Sabab eta ngaliwatan pengaruh Prabu Pramanjaya. Nah, Prabu Pramanjaya setelah masuk Islam punya gelar nyata Ki Gedeng Kerawang. Bahkan satu versi Ki Gedeng Kerawang punya istri ya ngaranna teh Nyimas Banowati. Nyimas Banowati punya anak Nyimas Pandanwangi. Bahkan satu versi ada yang menyatakan Nyimas Pandanwangi itu ditikah ku Syekh Kuro. Itu satu versi. Terus Syekh Kuro mendirikan masjid atau tempat ibadah atau musola zaman baheula di alun-alun Karawang. Bahkan sekaligus mendirikan pondok pesantren di alun-alun Karang anu ayeuna jadi Masjid Agung Karawang. Setelah Syekh Kuro mendirikan pondok pesantren di alun-alun Karawang, berdatangan yang santri-santri di luar negeri. Pertama Syekh Abdul Rahman di Mekah datang. Kedua Syekh Abdullah Dargom atau Syekh Darugom anu ayeuna gaduh gelar Syekh Mentong datang di Irak. Kemudian datang di Syekh Maulana Majid Syarif Abdullah di Mesir, datang di berguru ke Syekh anu kaopat Syekh Ali datang di jadinya ka Syekh berguru. Jadi Syekh Kuro teh gaduhan santri Syekh Abdul Rahman, Syekh Abdullah Dargom, terus Syekh Maulana Majid Syarif Abdullah, terus Syekh Ali. Setelah Syekh Kuro mendirikan pondok pesantren di Karawang, terdengar lagi oleh Raja Hindu Pajajaran Prabu Anggalarang. Maksud tujuannya eta Prabu Anggalarang mau mengusir Syekh Kuro supaya jangan menyebarkan agama Islam di Karawang. Yaitu diutus seorang putra mahkota Pajajaran yang bernama Prabu Pamanarasa alias Prabu Siliwangi. Diutus ke Prabu Anggalarang supaya usir Syekh Kuro. Begitu sampai ke pondok pesantren Syekh Kuro, Prabu Pamanarasa atau Prabu Siliwangi anu tadi narek ngusir Syekh Kuro ningali santrina Syekh Kuro geulis ya subang larang ya. Jadi mengurungkan niatnya. Jadi arek nyerang teh tulus kagoda ku santrina Syekh Kuro subang larang. Prabu Siliwangi. Tidak lama kemudian Prabu Siliwangi berangkat ke kota Mekah, yaitu ke Masjidil Haram. Begitu sampai di Masjidil Haram, bertemu dengan seorang kakek yang bernama Syekh Jafar Sodi. Di mana Syekh Jafar Sodi kita teh Syekh Kuro kene cuma ganti casing doang. Syekh Kuro palsu lah gitu. Ngaku-ngaku Syekh Jafar Sodi. Ditanya Prabu Siliwangi teh ku Syekh Jafar Sodi teh, "Arek naon cenah anjeun? Maksud tujuanna jauh-jauh datang ka ditu?" Cek Prabu Siliwangi, "Kaula ngabutuhkeun tasbih. Persyaratan kawin jeung santrina Syekh Kuro nu ngaranna Subang." "Oh nyari anjeun butuh mah cenah ieu we cenah tasbih kami cenah bawa." Tasbih diberekeun ku Syekh Jafar Sodi ka Prabu Siliwangi. Tapi begitu eta tasbih diterima ku Prabu Siliwangi, rarasaan teh berat. Jadi orang dibawa teh teu kuateun. Prabu Siliwangi anu sakitu sakti mawa tasbih eta teh teu kuat. Paluarkeun tenaga dalam dikaluarkeun kabeh lah istilahna itu. Tetap teu kuat sampai ngaluarkeun air mata darah pun tetap Prabu Siliwangi tidak bisa membawa tasbih. Akhirnya Prabu Siliwangi taluk ka Syekh Jafar Sodi, "Ibu macarana supaya tasbih bisa kabawa ka tanah jalan." Saur Syekh Jafar Sodi, "Kalau memang Anda ingin membawa tasbih ini, syaratnya Anda harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menyatakan dan memeluk agama Islam." Ada syaratnya tersanggupi ke Prabu Siliwangi. Masuklah agama Islam, yaitu di Mekah di Islam kenal. Setelah Prabu Siliwangi masuk Islam, baru tasbih itu bisa dibawa dan diserahkan ke Subang Larang. Dilangsungkanlah pernikahan antara Prabu Siliwangi atau Prabu Pamanarasa dengan Subang Larang, yaitu di Masjid Agung Karawang. Panghuluna Syekh Kuro, walina bapana di Gedeng Tapa dipanggil di Cirebon. Jadi wali. Saksina eta santri-santri muslim. Setelah Prabu Siliwangi menikah dengan Subang Larang dibawa pindah ke Keraton Pajajaran menjadi permaisuri Prabu Pamanarasa.
pernikahan antara Prabu Siliwangi dan Subang Larang dikaruniai 3 putra. Yang pertama yaitu Prabu Walang Sungsang alias Pangeran Cakrabuana alias Mbah Usangkan anu ayeuna makamna di Cirebon Gira. Putra kedua Subang Larang dan Prabu Siliwangi yaitu Nyimas Rara Santang perempuan alias Saripah Mudaim, itu ibunya Sunan Gunung Jati Cirebon. Yang ketiga Prabu Kiang Santang alias Sunan Roman Suci Godo Garut anu makamna tadi Godo Garut. Setelah Subang Larang dan Prabu Siliwangi menikah, pondok pesantren Syekh Kuro dilanjutkan ku Syekh Abdul Rahman hingga wafat dan dimakamkan di belakang Masjid Agung Karawang. Syekh Abdul Rahman main makam. Anu kedua, Syekh Maulana Mazkur Syarif Abdullah diutus oleh Syekh Kuro untuk menyebarkan agama Islam ke daerah selatan dan menetap di sebuah kampung yang bernama Dayeh Kolot. Dayeh Kolot teh di hiji Dayeh aya kolot. Jadi di hiji lembur aya kolot. Nyata Syekh Maulana Mazkur Syarif Abdullah dari Bandung. Berkembanglah Islam di Bandung. Nah, sampai ayeuna Bandung disebut kota kembang. Berkembanglah Islam. Jadi lain kembang bunga. Kembanglah Islam, berkembanglah Islam. Karawang kan pangkal perjuangan. Awal perjuangan Islam itu di Karawang. Mengislamkan Raja Hindu Pajajaran dari Karawang. Kata pangkal perjuangan. Setelah berkembang Islam di Bandung, Syekh Maulana Mazkur Syarif Abdullah kembali ke Mesir dan menjadi Sultan Mesir, Raja Mesir. Dan setelah anak Prabu Siliwangi atau Subang Larang dewasa, yaitu Nyimas Rara Santang, anak yang kedua dewasa, nah Syekh Maulana Mazkur Syarif Abdullah menikah dengan Nyimas Rara Santang. Itu punya anak Syekh Syarif Datullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon. Santri yang ketiga yaitu Syekh Ali diutus oleh Syekh Kuro untuk menyebarkan agama Islam ke daerah Bekasi, Jakarta, dan daerah Tangerang, Banten. Hingga wafat Syekh Ali dimakamkan di Keranggan, Bekasi. Aya makamna di Keranggan, Bekasi. Santri nu kawafat nyata Syekh Abdullah Dargom atau Syekh Darugem terus Irak. Diutus oleh Syekh Kuro untuk menyebarkan agama Islam ke daerah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Indramayu, dan sekitarnya. Sedangkan Syekh Kuro sendiri ulah di Masjid Agung Karawang teh jalur Karawang dia. Jadi dia Syekh Kuro mah tapakur, tadakur, dan tasakur. Dulu Pulau Bata itu di sekeliling Pulau Bata itu lautan. Jadi tanah timbul, jadi rawa-rawa, akhirnya jadi pasawahan, jadi daratan. Daratan di dia mah disebutnya ngaran lembut teh aya make pulau-pulau bae. Pulau Bata, Pulau Kelapa, Pulau Mulia, Pulau Aur, Pulau Wideng, Pulau Putri. Emang bageuna kepulauan. Jadi Syekh Kuro. Nah, Syekh Abdullah Dargom atau Syekh Darugem setelah menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon, nyusul ka dieu. Datang ke Syekh Kuro. Begitu nyusul ka dieu, pendak sareng Syekh Kuro nanyakeun tempat salat. Cik urang nama mama, abdi mah bade salat. Tempat wuduna mana? Tuh, Syekh Kuro nunjuk ka tukang. Sekitar 50 meter. 50 meter. Tukang. Aya gentong, tuh aya gentong tukang. Syekh Abdullah Dargom teh banget ka tukang. Wudu di atas gentong. Setelah beres wudu, kembali lagi. Tadi ke Syekh Kuro. Mama, saya udah wudu, tempat sholatnya mana? Balik lagi aja kamu ke sana. Ke belakang, masuk aja kamu ke dalam gentong. Jadi Syekh Abdullah Dargom itu tak asup ke jero gentong. Begitu Syekh Abdullah Dargom asup ke jero gentong, tiba-tiba eta gentong teh berubah jadi masjid. Masjid. Matak di tukang mah disebutna Pulau Masjid. Kayak di dia Pulau Bata. Di tukang baheulana aya masjid. Jadi Syekh Kuro di dia tapakur teh ditumpukan bata ukuran 40 cm kali 40 cm. Anu dikubur di jero teh ukuran bata 40 cm kali 40 cm. Tapi sebelum Syekh Kuro wafat, di Cirebon sudah ada yang menyebarkan agama Islam. Itu Syekh Maulana Idopi Mahdi atau Syekh Datul Kafi atau Syekh Nurjat. Masjid tersebut dibuntel ku Syekh Kuro teh make sorban. Bahkan merebot teh ki Gede Kerawang ya. Di Gede Kerawang teh jadi merebot masjid di dia. Kita nyusul ka dia jadi merebot. Kabuntel tah. Ku sorbana Syekh Kuro teh.
masjid dipindahkan ke Cirebon diserahkan ke Syekh Nurjati atau ke Syekh Datul Kafi atau lagi ke Syekh Maulana Kafi. Nah di sampai ayeuna eta masjid teh aya di samping atau di gigireun makam Sunan Gunung Jati. Nah masjid eta masjid di ngaranan Mangal Mangil Mongok. Mangal Mangil Mangok. Jadi artinya rukun Islam, rukun agama. Iman, Islam, jeung ihsan. Nah, Mangal Mangil Mangok. Rukun agama teh kan aya tilunya. Iman, Islam, ihsan. Karena jeung santri. Nah, santri teh eta insan jeung tri. Jadi artinya insan teh manusia, tri teh tilu. Insan anu nyakal tilu perkara. Iman, Islam, jeung ihsan. Tah artinya santri teh eta jang ulah salah. Lawan santri naon artina teh nyaho ulah salah. Iman, Islam, dan ihsan. Nah, jadi Syekh Kuromah masjid anu di dieu teh pindah ke Cirebon sampai ayeuna eta masjid teh aya di makam Sunan Gunung Jati. Setelah masjid diserahkeun ka Syekh Nurjati atau Nabi ka Syekh Datul Kafi, Syekh Kuro wafat dan dimakamkan di dieu. Syekh Abdullah Dargom atau Syekh Darugem dugi ka ayeuna gaduh gelar Syekh Bentong wafat dan dimakamkan di Pulau Masih. Jadi ayeuna tah Syekh Bentong diplomasi gitu, Syekh Kuro lobata gitu. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1859, aya seseorang diutus ke Sultanan Cirebon anu namina Raden Sumarja. Tetapi warang milarian makam Syekh Kuro. Caritana Raden Sumarja teh aprak-aprakan lah milarian makam Syekh Kuro. Ada pada malam Sabtu Kliwon akhir bulan Roah atau akhir bulan Saban datang ke dia Raden Sumarja. Tinggali di dieu cahaya nu gebur-gebur. Wah kaget Raden Sumarja. Naon cenah cahaya gebur. Sekarang ini aya seorang ngaji. Tambah kaget we. Kadang ini aya suara adzan. Tambah penasaran di tempat itu. Jadi Raden Sumarja teh ngucapkeun salam. Assalamualaikum aya ngajawab. Waalaikumsalam. Tambah penasaran tuh ya tempatnya cenah aya naon cenah gitu. Jadi langsung Raden Sumarja ngayakeun tapakur tadakur jeung tasakur ka Allah minta petunjuk di dieu teh sebenarnya tempat naon. Ya itu menang petunjuk bahwa di dieu teh makamna Syekh. Nah, isuk-isuk berangkat deui balik ke Cirebon laporan ka Sultanan Cirebon bahwa makam Syekh teh